Halo Sobat Sipil, di video ini kita akan membahas sebuah soal balok sederhana dengan beban terpusat dan beban merata. Misalkan kita punya balok sederhana AB seperti ini, kemudian ada sebuah beban terpusat P 5 kN dan beban merata 2 kN per meter dengan jarak-jarak seperti ini. Di sini kita diminta menghitung reaksi tumpuan di A dan reaksi tumpuan di B. Kemudian menggambarkan NFD atau diagram gaya normal, SFD atau diagram gaya geser, dan BMD-nya, diagram momen. Nah, pertama kita akan menghitung reaksi tumpuannya dulu. Sobat Sipil lihat di sini ya, bahwa gaya yang bekerja semua dalam arah vertikal. Sehingga dari sini kita tahu bahwa tidak ada gaya horizontal yang bekerja. Akibatnya, reaksi tumpuan di A yang arahnya horizontal atau RAX di sini nilainya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk memudahkan perhitungan kita, ya, beban merata kita yang besarnya 2 kN per meter ini dan punya panjang beban kerja sepanjang 6 meter, kita cari resultan gayanya. Resultan gayanya akan ada di tengah-tengah. Kalau jarak ini adalah 6 meter, berarti nanti jarak dari sini sampai ke resultan 3 meter, dan dari resultan ke tumpuan B 3 meter, tepat di tengah-tengah 6 meter. Nah, berapakah resultan dari beban merata kita? Itu akan sama dengan besarnya beban merata 2 kN per meter dikalikan dengan panjang beban meratanya 6 meter. 2 dikali 6. Jadi resultan beban meratanya adalah 12 kN bekerja di sini. Selanjutnya kita akan menghitung reaksi tumpuan di A vertikal dan reaksi tumpuan di B vertikal. Pertama kita gunakan sigma momen di A sama dengan 0. Dengan asumsi perjanjian tanda bahwa kalau ada gaya yang memberikan momen searah jarum jam, kita beri tanda positif, dan gaya yang memberikan momen berlawan arah jarum jam kita beri tanda negatif, maka sigma momen di A sama dengan 0 itu akan punya persamaan seperti ini. P yang besarnya 5 dikalikan jaraknya 4, ya, 5 dikali 4, putarannya ini searah jarum jam, berarti positif. Kemudian resultan dari beban merata yang menggantikan beban merata kita ini ya, dikalikan dengan jaraknya 7, yaitu 12 dikali 7. Kemudian putarannya juga terhadap sumbu A ini adalah searah jarum jam, berarti plus 12 kali 7. Dan kemudian reaksi tumpuan di B dikalikan jaraknya ke A 10, ya, RB dikali 10, kemudian putarannya terhadap titik A ini berlawanan arah jarum jam. Kita beri tanda negatif. Sehingga persamaan ini, ya, 5 kali 4 ditambah 12 kali 7 dikurangi RB kali 10 sama dengan 0, akan memberikan hasil bahwa RB-nya itu sama dengan 10,4 kN. Reaksi tumpuan di B punya nilai 10,4 kN. Tandanya positif, artinya arah yang kita misalkan pertama kali ke atas, ya, untuk membuat persamaan kita seperti ini, itu adalah benar. Kemudian untuk mencari RAY, kita bisa menggunakan sigma momen di B sama dengan 0. Persamaannya kan seperti ini. RAY yang mau kita cari dikalikan jaraknya 10. RAY kali 10. Putarannya terhadap titik B itu searah jarum jam, positif. Kemudian P 5 dikalikan jaraknya 6, ya, 5 kali 6, putarannya terhadap titik B ini adalah berlawanan dengan arah jarum jam, min 5 kali 6. Kemudian resultan dari beban merata kita, 12 kN, dikalikan jaraknya ke B 3. 12 kali 3, dan putarannya ini berlawanan arah jarum jam, negatif, sama dengan 0. Kalau persamaan ini kita selesaikan, kita akan mendapatkan RAY-nya adalah sama dengan 6,6 kN. Nilainya positif, berarti arah yang kita misalkan untuk membuat persamaan kita ini ke atas, itu adalah benar,
RAY punya nilai 6,6 kilonewton. Kalau sobat sipil sekarang ingin melakukan pengecekan terhadap hitungan kita, ya, kita bisa menggunakan sigma gaya-gaya vertikal. Ini harus sama dengan 0. Ya, kalau kita jumlahkan semua gaya yang arahnya vertikal, ya, 6,6 ke atas positif, 10,4 ke atas positif, 5 ke bawah min 5, 12 ke bawah min 12. Ini kalau dihitung, nanti sobat sipil akan mendapatkan hasilnya sama dengan 0. Berarti hitungan reaksi tumpuan kita di sini sudah benar. Nah, selanjutnya sobat sipil bisa menambahkan titik-titik yang penting, ya. Jadi kalau di sini adalah titik A, titik B, kita tempatkan titik C dan D di sini. Sekarang kita akan menggambarkan NFD-nya, diagram gaya geser. Karena di sini tidak ada gaya yang bekerja dalam arah sejajar dengan sumbu batang, ya, berarti NFD-nya sama dengan 0. Kemudian kita akan menggambarkan SFD-nya, diagram gaya geser. Untuk menggambarkan diagram gaya geser, kita hanya memperhatikan gaya-gaya yang bekerja tegak lurus dengan sumbu kita, ya, atau dengan batang kita. Ya. Di titik A ada gaya ke atas sebesar 6,6. Kemudian dari A ke C tidak ada gaya yang bekerja. Berarti dari A ke C kita berikan garis mendatar. Di C ada beban terpusat sebesar 5 ke bawah. Ya, berarti kalau di sini adalah 6,6 dikurangi 5, ya, kita gambarkan garisnya sampai 1,6. Kemudian dari C sampai B, ini ada beban merata, ya. Nah, sebesar 2 kilonewton per meter dengan resultan 12. Dari C ke B, kita gambarkan garis miring, ya. Nah, berapa perubahan kemiringannya? Ini dari 1,6 dikurangi 12. Ya, seperti ini. Ya, jadi 1,6 dikurangi 12 kita dapatkan sama dengan min 10,4. Ya. Kemudian di titik B ada reaksi tumpuan ke atas sebesar 10,4. Nah, kalau sobat sipil lihat, nanti akhirnya kembali ke titik 0 di sini. Nah, yang mana yang gaya geser positif dan negatif? Sobat sipil lihat di bidang sebelah kiri, ya, di sisi kiri ini kan tadi naik ke atas, ini ke bawah. Kalau diputar dia searah jarum jam. Berarti bidang ini adalah gaya geser positif. Sedangkan di bidang kanan ini kan turun ke bawah, di sini naik ke atas. Kalau diputar dia berlawanan arah jarum jam. Berarti bidang geser di sini adalah negatif. Nah, sobat sipil lihat di sini bahwa diagram gaya geser kita itu memotong sumbu batang bukan di titik C dan titik D, tapi di satu titik di sini. Sobat sipil harus mencari, ya, letak titik ini ada di mana. Ya. Berapa jaraknya dari C atau berapa jaraknya dari D. Kenapa? Harus dicari karena nanti momen maksimumnya akan terjadi di titik X di sini. Nah, untuk mencari di mana letak titik X di sini, kita bisa menggunakan perbandingan dua segitiga sebangun. Nah, kita gambarkan, ya, diagram SFD kita dari C ke B seperti ini. Di sini nilainya 1,6, di sini nilainya 10,4. Ya, kemudian panjang dari sini sampai sini adalah 6. Nah, sekarang kalau sobat sipil mau menghitung, ya, berapa jarak dari C sampai X atau dari X sampai B, sobat sipil bisa hitung seperti ini. Jarak dari C sampai X itu kan sama dengan 1,6 dibagi 12. 12 ini adalah jarak dari 1,6 sampai 10,4 negatif, ya. Kalau dijumlahkan 12. 1,6 dibagi 12 dikalikan 6, jarak dari C ke B. Kita dapatkan 0,8. Sedangkan jarak dari X ke B itu bisa sobat sipil dapatkan dari 6 dikurangi 0,8, 5,2, atau dari 10,4 dibagi 12 dikali 6, sama dengan 5,2. Sobat sipil kita
punya jarak dari C sampai X 0,8, dari X sampai B 5,2. Nah, sekarang kita akan menggambarkan BMD-nya. Untuk menggambarkan BMD, kita bisa mulai dari kiri atau dari kanan. Kita mulai dari kiri dulu, Sobat Sipil. Momen di A ini sama dengan 0. Kemudian momen di C, ya, dari A kita pindah ke C, itu sama dengan 6,6, ya, RAY ini, dikalikan 4, ya, searah jarum jam. Ya, kalau searah jarum jam berarti positif, 6,6 kali 4, kita dapatkan momen di C itu sama dengan 26,4. Ya. Ini pengaruhnya hanya karena beban terpusat dari reaksi AY di sini. Ya. Kemudian kita akan pindah ke titik X, mencari momen di X. Ya. Momen di X akan sama dengan 6,6 dikalikan jaraknya dari A ke X itu adalah 4,8. 6,6 kali 4,8. Searah jarum jam. Positif. Kemudian 5 dikalikan jaraknya ke X ya. 5 dikali 0,8. Putarannya dia berlawanan arah jarum jam. Negatif. Kemudian dari C sampai X, di sini ada beban merata. Ya. Nah, momennya akan sama dengan setengah kali 2, ya, dikalikan 0,8 pangkat 2, atau resultannya 2 dikali 0,8, ya, dikalikan setengah dari 0,8. Ya. Setengah kali 2 kali 0,8 pangkat 2. Putarannya dia berlawanan arah jarum jam juga, negatif. Kalau Sobat Sipil hitung, ya, momen di X akan sama dengan 27,04. Nah, garisnya di sini adalah garis lengkung, ya, karena di sini adalah beban merata. Kemudian untuk mencari momen di D, ya, nah, ini persamaannya. Ya, 6,6 dikalikan jaraknya ke D7, searah jarum jam positif, 5 dikalikan jaraknya ke D3, berlawanan arah jarum jam negatif, kemudian beban merata kita di sini, 2 dikalikan 3, resultannya di sini, dikalikan setengahnya dari 3. Ya. Jadi setengah kali 2 kali 3 pangkat 2. Ya. Dan arahnya ini berlawanan arah jarum jam, negatif. Kalau Sobat Sipil hitung, nanti kita dapatkan momen di D akan sama dengan 22,2. Seperti ini. Garisnya juga merupakan garis lengkung, karena di sini adalah beban merata. Sedangkan nanti di B, ya, kita akan dapatkan momennya sama dengan 0. Kalau Sobat Sipil gambarkan, nanti kita dapatkan garis lengkung juga, karena di sini adalah beban merata. Nah, Sobat Sipil lihat di sini, momen maksimum terjadi di titik X pada saat diagram gaya gesernya memotong sumbu, ya, atau punya nilai 0. Ya, momen maksimum terjadi di sini. Momen ini adalah momen positif, ya, nilainya positif semua. Kita berikan tanda positif. Kalau Sobat Sipil mau hitung dari kanan, ya, kita cek ya, apakah angka-angkanya sama. Kita mulai dari titik B, momen di B sama dengan 0. Kemudian pindah ke D. Ya, momen di D ini akan sama dengan 10,4. Ya, reaksi di B dikalikan jaraknya 3. 10,4 kali 3. Berlawanan arah jarum jam. Tapi kalau kita menghitung dari kanan, ya, yang berlawanan arah jarum jam yang positif, yang searah yang negatif. Berarti 10,4 dikali 3. Kemudian di titik D masih ada momen dari beban merata di sini, kalau kita hitung dari kanan. Ya. Beban meratanya 2 kN per meter, panjangnya 3. Resultannya 2 kali 3. Ya. Dikalikan jaraknya setengah kali 3. Setengah kali 2 kali 3 pangkat 2. Arah putarannya searah jarum jam. Searah jarum jam berarti negatif. Min setengah kali 2 kali 3 pangkat 2. Kita dapatkan momen di D sama dengan 22,2 kN. Sama. Kemudian momen di X. Ya. Momen di X akan sama dengan 10,4 dikalikan jaraknya ke X. Ya. Ini 5,2. 10,4 kali 5,2. Kemudian beban merata sepanjang 5,2 ini yang punya resultan 2 dikali 5,2. Resultannya akan terletak di tengah-tengah antara 5,2. Ya, dikalikan setengah kali 5,2. Ya, jadi min setengah kali 2 kali 5,2 pangkat 2. Ya. Min karena arah putarannya dia searah jarum jam.
ya, negatif. Kalau kita hitung, kita dapatkan momen di X sama dengan 27,04 kN, sama dengan saat kita menghitung dari kiri. Dari X kita pindah ke C. Ya. Momen di C sama dengan ini 10,4 kalikan jaraknya ke C, 6. Ya. Berlawanan arah jarum jam, positif. Kemudian beban merata kita, ya, 2 kali 6 dikalikan setengah kali 6. Ya. Jadi setengah kali 2 kali 6 pangkat 2. Dia searah jarum jam, negatif, kita berikan tanda min di sini. 10,4 kali 6 min setengah kali 2 kali 6 pangkat 2. Kita dapatkan 26,4 kN sama. Dan di titik A momennya kan sama dengan 0. Sobat sipil juga bisa menghitung dan menggambarkan BMD-nya dengan menghitung luasan SFD. Nah, kita hitung dulu di sini Sobat Sipil. Luasan ini, ya, yang persegi panjang di sini, ya, kita batasi sampai sini. Ini adalah 6,6 kali 4. Ya. Jadi luasan ini adalah 26,4. Kemudian segitiga kecil di sini punya luasan setengah kali 1,6 kali 0,8. Jadi 1,6 ini 0,8. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. L2-nya adalah 0,64. Kemudian luas segitiga di sisi kanan ini, ya, kita bagi dulu, ya. Kita bagi menjadi segitiga yang kecil di sini, dan nanti di sini kita anggap sebagai trapesium. Nah, segitiga yang di sini ini punya luas, ya. Katakan L3 itu sama dengan setengah kali 4,4 ini, ya. Ya, kalau di sini panjangnya adalah 5,2, ini 10,4, ini adalah 4,4. Ya. Dikalikan 2,2. 2,2 jarak dari sini sampai sini. Jadi luas segitiga ini adalah setengah kali 4,4 kali 2,2 sama dengan 4,84. Kemudian pada bagian paling kanan ini kita anggap trapesium. Ya. Luasannya adalah sisi sejajar di sini, 4,4 ditambah 10,4 dibagi 2, ya, rata-rata 2 sisi sejajar, dikalikan dengan jaraknya. Jarak 2 sisi sejajar di sini, 3 meter. Setengah kali 4,4 ditambah 10,4 dikali 3. Kita dapatkan luasan ini adalah 22,2. Nah, sekarang kalau Sobat Sipil menghitung momen dan menggambarkan BMD-nya dari kiri, ya, momen di A kan sama dengan 0. Ya, A sama dengan 0. Momen di C itu kan sama dengan momen di A ditambah dengan luasan diagram geser ini, L1. Ya. 0 ditambah 26,4. 0 tambah 26,4 sama dengan 26,4 kN. Kemudian momen di X. Ya. Ini akan sama dengan momen di C ditambah dengan luasan ini, L2. Jadi akan sama dengan 26,4 ditambah 0,64. Sama dengan 27,04. Kemudian momen di D, ya, ini akan sama dengan momen di X, ya, momen di titik sebelumnya. Kemudian ini adalah luasan negatif, ya, dikurangi 4,84. Ya, 7,04 dikurangi 4,84 sama dengan 22,2. Dan momen di B, ya, itu akan sama dengan momen di D 22,2 ditambah dengan luasan trapesium di sini, tapi luasannya negatif, ya, dikurangi 22,2 sama dengan 0. Hasil ini tentunya sama dengan yang kita dapatkan dengan hitungan analisis. Ya. Kalau Sobat Sipil mau hitung dari kanan, juga sama. Ya. Nanti kita mulai dari B, momen di B sama dengan 0. Kemudian dari B kita pindah ke D. Nah, dari B ke D ini ada luasan trapesium, ya. Nah, sehingga momen di D akan sama dengan momen di B 0, kemudian dijumlahkan dengan luasan trapesium di sini. Luasan di sini memang negatif, tapi kalau kita hitung dari kanan, negatif itu jadi positif. Ya, jadi 0 tambah 22,2 sama dengan 22,2. Kemudian momen di X. Momen di X akan sama dengan momen di D, momen di titik sebelumnya, dijumlahkan dengan luasan
3 di sini, ya. 4,84. Di sini luasannya negatif, tapi karena kita hitung dari kanan, jadi positif. 22,2 tambah 4,84 sama dengan 27,04. Dari X kita pindah ke C, ya, momen di C. Ini akan sama dengan momen di X 27,04 ditambah dengan luasan segitiga kecil di sini ditambah 0,64. Tapi di sini kan nilainya atau nilai gesernya adalah plus, ya. Kalau kita hitung dari kanan, plus ini menjadi min, ya. Jadi 27,04 dikurangi 0,64 sama dengan 26,4. Dan nanti momen di A itu akan sama dengan momen di C, ya. Kemudian ditambah dengan luasan persegi panjang di sini 26,4, tapi karena kita hitung dari kanan, meskipun di sini positif jadi negatif. 26,4 dikurangi 26,4 sama dengan 0. Hasilnya juga sama, ya. Dari kiri, dari kanan, atau dengan analisis momen biasa, ya, kita dapatkan hasil yang sama. Dan kita lihat di sini bahwa pada saat gaya geser sama dengan 0, kita dapatkan momennya adalah momen maksimal. Pada saat tidak ada gaya yang bekerja, ya, diagram momen ini gambarnya adalah garis lurus. Pada saat ada beban merata, di sini adalah lengkung. Seperti ini. Nah, demikian Sobat Sipil video kita kali ini. Semoga bermanfaat untuk semua Sobat Sipil. Kalau ada pertanyaan atau komentar, silahkan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Salam Sobat Sipil.